Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B2, yaitu kelompok Regi and Lab beranggotakan saya Davi Nailul Autor dan teman saya Yuli Rizkyanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu pengembangan sistem informasi pemasaran menggunakan optimasi dalam brand Regi and Lab melalui Odoo dan ERP. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama adalah latar belakang, permasalahan bisnis, penggunaan modul di Odoo, lalu konfigurasi modul, ada BPMN proses yang telah kami buat, dan hasil implementasi. Yang, per- yang pertama, latar belakang dulu, di mana kami menggunakan brand Ride and Lab, yaitu sebuah small business yang merupakan brand food clothing yang menjual berbagai produk, mulai dari pakaian, sepatu, dan juga beberapa produk lainnya. Lalu mereka mulai mengembangkan produk secara digital atau digital marketing, tetapi belum mengoptimasi melalui website ataupun hanya menggunakan sosial media dan juga e-commerce. Selanjutnya ada ERP atau Enterprise Resourcing Planning, merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai aspek operasional dalam sebuah bisnis atau perusahaan dalam bentuk keuangan, sumber daya, produksi, dan juga penjualan dalam satu platform yang terpadu untuk memudahkan sistem bisnis. Selanjutnya untuk permasalahan bisnis yang pertama adalah diversifikasi dan ekspansi pasar, di mana cakupan yang digunakan pada brand Reg and Lab masih sangat kecil dan belum dikembangkan secara lebih luas, dan eh, proses bisnisnya kurang tersusun secara ERP. Lalu juga tujuannya adalah peningkatan brand awareness dan kebutuhan sistem yang terintegrasi untuk memudahkan proses bisnis dan juga operasional bisnis. Nah, untuk proses bisnisnya, kami membuat beberapa proses step bisnis di Reg and Lab. Yang pertama ada proses pemesanan, di mana kami menggunakan modul e-commerce di dalam Odoo, dan juga pembayaran. Kami menggunakan sistem pembayaran inventory di Odoo, di mana terdapat konfirmasi proses pembayaran berhasil dan penjualan dapat dilanjutkan ke step selanjutnya, yaitu inventory atau stocking produk yang terintegrasi. Selanjutnya juga ada update stok, di mana stok terus terupdate produk yang terjual dan juga stok produk yang masih tersedia untuk memastikan proses bisnis. Selanjutnya ada notifikasi, di mana notifikasi tersebut akan saling terhubung antara penjual, pembeli, inventory, dan juga aspek-aspek lainnya seperti terintegrasi dengan sistem pengiriman. Selanjutnya ada business rules, di mana business rules dalam proses bisnis kami yaitu customer harus memiliki akun atau sudah mendaftarkan akunnya di website yang telah dibuat. Selanjutnya juga eh, pengecekan stok dapat terintegrasi dengan ketersediaan di website, di mana ada tercantum sisa stok berapa. Lalu ada pengecekan stok otomatis yang seperti sebelumnya disampaikan, dan juga ada notifikasi yang menyatakan pembayaran berhasil baik kepada eh, pihak Reg and Live maupun juga kepada pembeli pembeli produk di website Reg and Live. Selanjutnya ada restock notification, di mana sistem akan memberikan informasi kepada inventory jika stok sudah mendekati batas minimum atau stok tersebut habis. Selanjutnya ada pembaruan stok real time, di mana setiap transaksi penjualan memperbarui stok secara real time di dalam inventory dan akan masuk ke notifikasi pengelola website bagian live. Selanjutnya untuk penggunaan modul di Odoo sendiri, yang pertama ada website, di mana dikembangkan dalam sebuah website e-commerce. Selanjutnya juga ada CRM, terus
Selanjutnya juga ada manajemen inventory dan juga invoicing dan payment gateway yang terintegrasi untuk sistem pembayaran antara pemilik website dan juga pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi website di mana di dalam website sendiri kami telah melaksanakan seperti website info, payment gateway, lalu juga ada checkout proses, lalu juga ada produk shipping, invoicing, dan privacy serta CEO untuk mengoptimasi website yang telah kami kembangkan. Selain itu juga di halaman website sudah diatur gitu untuk proses-proses mulai dari pengunjung website tersebut memilih produk hingga akhirnya membeli produk. Selanjutnya ada fitur CRM di mana kami menggunakan CRM ini untuk mengetahui revenue terus juga pengembangan strategi untuk pengelolaan customer yang setelah membeli di produk kami dan juga untuk memaksimalkan leads dan rules based assignment di dalam strategi pengembangan untuk setiap customer yang telah membeli di website. Selanjutnya ada sales dan inventory, di mana di dalam sales inventory kami memasukkan berbagai katalog produk, pricing, lalu juga pertanyaan dan juga sistem pengiriman yang kami sediakan. Selanjutnya di inventory sendiri ada operation, terus ada juga pengiriman, terus ada jenis produk, terus ada warehousing, advice, schedule, dan logistik atau pihak ketiga yang akan digunakan untuk mengirim produk kami. Nah, di sini ada sistem penyetingan yang telah kami lakukan untuk membuat invoicing dan payment gateway di mana ada lokalisasi terus juga pajak yang ditentukan. Selanjutnya juga ada nilai mata uang yang digunakan, apakah menggunakan rupiah ataupun dolar. Terus juga ada invoice yang akan diterima oleh konsumen, terus bills yang akan didapat oleh konsumen serta wire transfer yang terkoneksi dengan sistem pembayaran yang dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli. Baik, untuk selanjutnya merupakan BPN atau Business Process Model untuk proses right and left. Mungkin bisa diklik langsung. Di sini kami menggunakan Miro untuk membuat BPMN dengan menggunakan 6 liner, yaitu customer, payment gateway, website dan CRM, sales, inventory dan XDC, dan juga email marketing. Kami menggunakan 6 liner ini karena merupakan modul yang digunakan dalam UD. Nah, bisa dilihat dari yang pertama, kami membuat proses dari mulai start, lalu juga kemudian customer dapat membuka laman website, masuk ke login atau sign in jika tidak memiliki akun. Lalu apakah sudah memiliki akun? Kalau sudah, maka akan masuk login, atau kalau tidak, akan diarahkan ke sign in. Untuk setelah melakukan proses login sign in, dapat masuk ke homepage, atau juga tentu dari sistem akan mendetek menyimpan data pelanggan sehingga terdapat histori atau pembelian. Lalu juga ada setelah masuk ke homepage dari customer dapat melihat ada produk yang digunakan yang merupakan dari informasi produk dan harga. Lalu setelah itu dari informasi produk dan harga maka ada juga data produk di masukkan produk ke keranjang. Lalu setelah itu melakukan checkout pesanan, memasukkan alamat tujuan pengiriman, dan juga selanjutnya dapat melakukan pembayaran. Masih metode pembayaran, lalu juga melakukan pembelian dan pembayaran, dan apabila pembayaran berhasil, maka pesanan akan dikonfirmasi berhasil. Namun apabila gagal, maka dapat diulang kembali dari mulai masuk ke homepage lagi memilih produk. Lalu apa ingin melanjutkan pembelian dengan metode pembayaran apabila pembayaran gagal, maka dapat juga membatalkan pesanan.
Dan jika berhasil, maka konsumen dapat menerima notifikasi pesanan diproses dan juga notifikasi tersebut masuk ke seller melalui website dan juga ke CRM-nya juga. Lalu setelah produk diterima, nanti akan ada notifikasi dari seller ke pengguna maupun dari sellernya dapat menerima bahwa produk telah diterima dan apabila customer merasa pesanannya sesuai, maka konfirmasi pesanan akan selesai. Namun apabila pesanan tidak sesuai, bahkan customer dapat saja melakukan komplain dan ataupun memberikan review buruk. Dan setelah itu, maka proses BPMN selesai. Nah, berikut merupakan hasil implementasi website ini. Yang pertama di sini ada homepage dari website yang berisi mengenai produk dan juga brand. Lalu juga ada About Us yang berisi mengenai profile brand dan juga tim atau orang-orang di balik Right and Left. Lalu di shop merupakan produk katalog yang berisi produk, harga, dan juga berikutnya merupakan produk detailnya, lalu bisa dimasukkan ke cart, dan juga melakukan check out, dan juga memilih pay. Dan lalu setelah pay berhasil, maka dapat dikonfirmasi alamat bayaran dan juga bisa dikonfirm. Nah, selain itu, setelah proses selesai, maka invoice akan dapat diterima dan bahkan diunduh. Untuk next, merupakan mode website yang pertama di ada homepage yang berisi header, produk kategori, code space, maps, navbar, button, dan juga header. Lalu untuk di About Us ada navbar, header, brand information, team member, dan ataupun staff. Untuk di shop ada search and sorter bar, to cart atau buy now, title and price product, terms and condition, confirm and order page. Itu juga ada services yang beri mengenai how to order, bisa artikel, dan juga slides review, meyakinkan customer yang buka website. Juga ada yang berisi mengenai blog artikel, dan yang terakhir ada kontak us yang berisi form kontak. Next. Selanjutnya hasil implementasi modul CRM. Berikut kami menggunakan pipeline, leads, dan generate leads. Dan nanti saat pipeline dan leads telah diisi, maka dapat dilakukan reporting dengan pembagian list, pipeline, dan activities. Berikut contoh pipeline dan juga leads yang telah digunakan. Dan bentuknya seperti bisa di slide. Kalau misalnya berhasil, maka bisa pin slide. Dan jika masih proses, itu bisa di slide akhir. X. Selanjutnya untuk hasil implementasi model invoicing. Untuk invoicing sendiri kami dapat telah mengeset di invoicing, lalu juga ada customer, juga ada vendor, dan juga reporting. Karena kami sistemnya akan ready stock, jadi vendor ini sendiri tidak lalu merupakan jadi bagian penting dalam proses di right and left business process. Next. Baik untuk keduanya sendiri, implementasi Odoo sebagai sistem ERP di brand right and left dapat mengintegrasikan proses bisnis utama seperti penjualan, inventaris, pemasaran, dan manajemen pelanggan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, memperbaiki pengalaman pelanggan, navigasi website responsif, pembayaran terintegrasi, serta memastikan pengolahan stok akurat. Selain itu, menggunakan modul CR dan pemasaran meningkatkan brand awareness dan hubungan pelanggan. Sementara analisis data yang lebih baik mendukung strategi bisnis yang lebih efektif. Nah, selain itu kami juga kendala saat pembuatan Odoo atau saat mengintegrasikannya. Yang pertama dari mulai fitur dan integrasi yang terbatas, lalu juga memerlukan setting secara penuh dan keseluruhan, memerlukan waktu yang cukup lama, juga memerlukan pemahaman mendalam. Untuk future plan improvement, kami ingin memperkuat brand awareness melalui program lain selain menggunakan Odoo, lalu juga pengembangan modern infrastruktur,
peningkatan user experience, ekspansi pasar, improvement visualisasi produk, lalu juga yang terakhir optimalisasi bisnis strategi. Oke, mungkin dicukupkan presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun eh, kurang jelas bisa ditanyakan di kolom pertanyaan. Saya ucapkan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.